warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amelia Denata dari kelas 2B Administrasi Negara dengan NIM 1207052639. Di sini saya akan membahas tentang perceraian. Dalam pernikahan, perceraian merupakan suatu peristiwa yang kadang tidak dapat dihindarkan oleh pasangan yang menikah, baik berupa baru menikah maupun sudah lama menikah. Perceraian merupakan salah satu putusnya ikatan perkawinan selain kematian. Terdapat dalam pasal 38 UU Perkawinan. Dalam hal perceraian dapat dilakukan dan diputuskan apabila memiliki alasan-alasan baik dari pihak suami maupun istri. Saat proses atau perkara di pengadilan, baik itu di pengadilan agama maupun pengadilan negeri, sangat disarankan pihak penggugat dan pihak tergugat dapat didampingi oleh advokat atau pengacara untuk bisa menjembatani dialog antara pihak yang akan bercerai terkait dengan kesepakatan seperti gonogini, tunjangan hidup, hak asuh, dan lain-lain sebagainya. Dasar hukum proses perceraian di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Peraturan Pemerintahan Nomor 9 Tahun 1975. Berdasarkan undang-undang tersebut, dimungkinkan salah satu pihak, yaitu suami ataupun istri, melakukan gugatan perceraian. Walaupun demikian, ada pembeda antara penganut Islam dan penganut luar Islam. Pasangan suami istri muslim dapat bercerai dengan didahului oleh permohonan talak oleh suami ataupun gugatan cerai oleh istri yang didaftarkan di pengadilan agama. Untuk yang non muslim dapat bercerai dengan mengajukan gugatan cerai baik istri maupun suami melalui pengadilan negeri. Baiklah, saya di sini akan mengangkat kasus perceraian tentang perselingkuhan di media sosial. Banyak di Indonesia ini melakukan perselingkuhan ataupun mengkhianati pasangannya dengan melalui media sosial. Perselingkuhan merupakan hubungan antara dua orang sudah menikah dengan orang lain yang bukan merupakan suami atau istrinya. Yang sah, hubungan tersebut dapat terbatas pada emosional yang sangat dekat atau juga melibatkan hubungan seksual. Menurut Konjoro, selingkuh adalah perbuatan tidak jujur pada pasangan resminya atau yang menyebabkan sakit hati pasangan yang melibatkan orang lain dari pihak yang lain sebagai pasangan barunya, baik dengan perasaan ataupun tanpa, dalam bentuk yang sesungguhnya atau maya, secara terhadap atau secara bertahap ataupun berganti-ganti. Mereka membayangkan atau melakukan perilaku seksual tertentu dengan emosi dan maksud yang berbeda, dengan disertai pembayaran dan periode waktu yang tertentu. Di media sosial adalah alat untuk berkomunikasi. Faktanya, sosial media tidak hanya berfungsi sebagai alat komunikasi saja, tetapi juga berfungsi untuk berbagai keperluan, dari dampak yang positif maupun dampak yang negatifnya. Jika media sosial digunakan untuk hal-hal baik, maka dampaknya pun akan menjadi baik. Tetapi tak jarang juga seseorang menggunakan media sosial untuk hal-hal yang bersifat negatif, seperti penipuan, hipnotis, dan lain sebagainya dengan modus-modus tertentu. Bahkan terkadang sosial media dipergunakan sebagai sarana perselingkuhan antara suami dan istri. Maka tak jarang adanya perkelahian antara seseorang di media sosial, contohnya di kolom komentar. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang analisis hukum terhadap gugatan pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara gugatan. Gugat telah mengajukan gugatan secara tertulis dengan suratnya pada tanggal 4 Oktober 2017 yang telah didaftarkan di Pengadilan Agama pada tanggal 4 Oktober 2017. Yang pertama,
Penggugat dan tergugat adalah suami istri yang sah yang menikah secara Islam pada tanggal 3 Maret 2016. Penggugat dengan tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh pegawai tercatat nikah kantor urusan agama Kecamatan Medan Timur, Kota Medan sesuai dengan bukti kutipan akta nikah nomor 121-57-2-2017 yang dikeluarkan tanggal 24 Februari 2017. Yang kedua, setelah pernikahan tersebut, penggugat dengan tergugat bertempat tinggal terakhir bersama di rumah milik orang tua penggugat, sebagaimana dengan alamat penggugat di atas, dan selama pernikahan tersebut penggugat dan tergugat telah hidup bersama layaknya suami istri yang sah dan sudah dikaruniai satu orang anak yang bernama anak I perempuan lahir pada tanggal 20 Februari 2017. Detail penggugat sebagai alasan utama menggugat cerai dari tergugat adalah mengenai masalah hubungan penggugat dengan tergugat sebagai suami istri terhitung sejak awal pernikahan bulan Mei 2016 dengan saat ini telah berada dalam kondisi berselisih ataupun bertengkar secara terus-menerus disebabkan yang pertama, tergugat sering ketahuan berkomunikasi dengan wanita lain melalui media sosial ataupun Facebook, dan seringkali tergugat tidak mau mengakui bahwa tergugat mempunyai hubungan lain dengan wanita selingkuhannya. Yang kedua, tergugat tidak bertanggung jawab memberikan nafkah untuk rumah tangga kepada penggugat untuk biaya ataupun keperluan rumah tangga sehari-hari. Yang ketiga, tergugat sering tidak jujur, di mana dahulu tergugat bekerja ikut salah satu proyek dan selama bekerja tergugat beralasan lembur dan tidak sempat pulang ke rumah, sehingga tergugat lebih sering pulang ke rumah orang tua tergugat. Padahal pada saat itu tergugat baru saja melahirkan dan masih sangat membutuhkan tergugat untuk membantu pekerjaan rumah dan merawat anak. Serta yang keempat, puncak pertengkaran terakhir antara penggugat dan tergugat terjadi pada bulan April 2017 yang disebabkan oleh permasalahan tergugat yang baru saja dipecat, padahal yang memasukkan tergugat bekerja adalah orang tua si penggugat. Namun orang tua penggugat tidak bisa membantu saat tergugat dipecat, yang akhirnya tergugat merasa kecewa dan tidak terima dan menyalahkan penggugat serta orang tua penggugat, sehingga memicu pertengkaran dan perselisihan antara penggugat dan tergugat. Lalu setelah pertengkaran tersebut, penggugat dan tergugat berpisah, maka sejak saat itu penggugat dan tergugat sudah tidak hidup bersama lagi sampai dengan sekarang. Yang kelima, pihak keluarga penggugat dan tergugat sudah berupaya untuk menegur dan mendamaikan hubungan penggugat dan tergugat ini, tetapi upaya tersebut hanya sia-sia atau tidak berhasil. Yang keenam, seorang anak penggugat dan tergugat bernama anak I perempuan lahir pada tanggal 22 Februari 2017 masih belum atau masih di bawah umur, sehingga secara psikologis anak yang masih di bawah umur sangat dekat dengan ibunya. Karena penggugat bermohon agar penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak pemelihara atau hak asuh atas anak penggugat dan tergugat tersebut. Yang ketujuh, penggugat merasa sudah tidak mungkin lagi untuk mempertahankan rumah tangganya bersama tergugat ini. Oleh karena itu, penggugat berketetapan hati untuk menggugat cerai tergugat ini di hadapan sidang Pengadilan Agama Medan. Detail gugatan penggugat untuk bercerai dari tergugat didasarkan pada alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan untuk rukun kembali. Dalam pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 disebutkan dengan sikap yaitu perselisihan tajam dan terus-menerus antara suami dan istri, maka sesuai ketentuan pada pasal 22 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975
Pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 harus didengar saksi dari keluarga atau orang yang dekat dengan penggugat ataupun tergugat. Penggugat dan tergugat ini sudah pisah semenjak 7 bulan yang lalu. Kedua pisah masih sehat jasmani. Kedua pihak tinggal berdekatan, keluarga telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak dan majelis telah berusaha menasihati penggugat dan tergugat. Namun antara kedua belah pihak tidak ada perdamaian. Oleh karena itu, penggugat dan tergugat belum pernah ada perceraian, sehingga berdasarkan persangkutan hukum yang didasarkan pada azas hukum asal bahwa perceraian pada pokoknya tidak ada sampai ada bukti telah terjadi perceraian dan tidak ada bukti antara penggugat dan tergugat sudah pernah bercerai. Maka majelis hakim menarik kesimpulan antara penggugat dan tergugat belum pernah bercerai. Dengan demikian, gugatan penggugat agar pengadilan menjatuhkan talak satu tergugat kepada penggugat telah selesai. Ketentuan hukum Islam sebagaimana tergambar dalam pasal 119 ayat 2 huruf C komplikasi hukum Islam berdasarkan pertimbangan-pertimbangan menimbang bahwa untuk kepentingan ketertiban administrasi negara kepada Panitia Pengadilan Agama Medan diperintahkan untuk menyampaikan salinan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada pegawai tercatat nikah kantor urusan agama tempat tinggal penggugat dan tergugat tersebut. Selanjutnya, hak dan kedudukan anak setelah perceraian ini dikarenakan perselingkuhan di media sosial adalah hak hadhanah. Hak hadhanah yaitu hak yang berkaitan dengan seorang anak yang masih kecil, baik anak laki-laki maupun anak perempuan, karena ia masih sangat membutuhkan perawatan, pemeliharaan, penjagaan, pendidikan, kasih sayang yang kemudian dan melindunginya, serta kasih sayang yang kemudian untuk lebih bisa membimbing untuk membedakan baik atau buruk agar menjadi manusia yang hidup sempurna dan bertanggung jawab di masa depannya. Selain itu, anak juga mempunyai hak waris terhadap orang tuanya walaupun orang tuanya sudah bercerai berdasarkan undang-undang perkawinan dan komplikasi hukum Islam. Kesimpulan saya atau saran saya, karena perselingkuhan media sosial dalam hukum Islam tidak ada pengaturannya secara khusus, oleh karena itu harusnya dibuat pengaturan yang khusus seperti peraturan pemerintah landasan hukum terhadap perceraian tersebut, sehingga tidak timbul kekosongan hukum. Sekian penjelasan dari saya tentang hukum perceraian. Bila ada salah dalam perkataan maupun penjelasan yang saya berikan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.